budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, berjumpa kembali dalam acara Seminar Nasional Festival Nasional Tiga Anti Dosa Universitas Kristen Krida Wacana. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Luki Darmawan, mahasiswa kedokteran angkatan 2018, dan rekan saya Angelin Grecilia, mahasiswa kedokteran angkatan 2018, yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Wani Devita Gunadi, spesialis mikrobiologi dan konsulat, selaku Rektor Universitas Kristen Krida Wacana beserta jajarannya. Kami juga ingin menyambut Bapak Denny Boy Saragi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Divinitas, Magister Teologi PhD, selaku narasumber. Tak lupa juga kami ingin menyambut seluruh peserta webinar se-Indonesia, baik dari dalam maupun luar UPIDA. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai acara Festival Nasional Tiga Anti Dosa kita pada sore hari ini, yang akan kita mulai dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Dewi Kumalasari, Sarjana Sains Magister Ilmu Komunikasi. Kepada Ibu Dewi Kumalasari, Sarjana Sains Magister Ilmu Komunikasi, kami persilakan. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kita akan mulai acara kita pada sore hari dengan berdoa. Mari kita berdoa dan saya akan mimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama, menggali bersama, menimba ilmu bersama dalam kesempatan yang luar biasa ini. Kami juga bersyukur bahwa kami boleh hidup di negara Indonesia ini, di mana kami berdampingan bersama-sama dengan berbagai hal yang berbeda di antara kami, khususnya dalam beragama. Kami bersyukur jika kami diberikan kesempatan untuk boleh hadir dalam keperbedaan ini. Biarlah Tuhan di dalam perbedaan agama yang ada, yang kami alami setiap hari, boleh semakin kami boleh mengalami iman, menumbuhkan iman kami kepada Engkau, dan boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk Pak Denny yang boleh menjadi narasumber, berkati beliau di dalam menyampaikan apa yang baik buat kami semuanya, yang boleh mencerahkan pikiran dan iman kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keseluruhan acara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan berkati dan sertai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami akan sama-sama mendengar sambutan dari Dr. Nostasia, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Operasional dan Keuangan, kepada Dr. Nostasia, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur jika kita diberi kesempatan untuk memasuki sesi ketiga dari Festival Nasional Tiga Anti Dosa dengan topik moderasi beragama. Pada sesi pertama, kita telah belajar bersama mengenai anti-intoleransi, sinergi membangun negeri oleh Bapak Jaya Suprana. Pertemuan yang kedua, kita juga belajar bersama tentang merawat kebinekaan, anti-radikalisme yang dibawakan oleh Bapak Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Dan pada hari ini, kita juga akan menggali tentang moderasi beragama. Moderasi beragama sebagai cara pandang kita beragama, memahami, mengamalkan ajaran beragama dengan baik akan membantu kita dalam melihat secara luas makna dari keutuhan dalam mengasihi sesama yang berbeda keyakinan dengan kita. Pembicara kita bukan orang yang asing bagi kita. Bapak Denny Boy Saragi PhD sudah banyak berkecimpung dalam teologi, akan memaparkan pandangannya mengenai topik yang menarik ini. Tentunya akan sangat menarik ya untuk melihat dari sudut pandang beliau tentang moderasi beragama ini. Indonesia ini sejak awal didirikan sudah mengakui akan adanya keberagaman, baik keberagaman suku, bangsa, agama, dan lainnya. Perbedaan bukan sesuatu hal yang asing. Setiap hari dalam pergaulan kita selalu bersentuhan dengan perbedaan. Kita semua bersama-sama mengalaminya. Namun yang berbeda adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mempunyai pikiran yang terbuka, khususnya bagi generasi muda yang saat ini hidupnya semakin tidak terbatasi dengan dunia luar, melihat perbedaan budaya, teknologi, cara berpikir dari dunia luar, melalui secara online. Namun, apakah juga kita sudah membuka pemikiran dan sikap kita dalam menghadapi perbedaan dalam agama?
Festival Tiga Anti Dosa diharapkan menjadi sebuah upaya bagi kita semua untuk kita boleh menjadi manusia yang menciptakan kedamaian, menjadi manusia seutuhnya yang mendukung upaya perbaikan bagi dunia di mana kita tinggal, khususnya dalam kita menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila, menjiwai dan melaksanakannya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Denny Boy Saragi PhD, yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Silakan ini menjadi momen untuk kita bisa berdiskusi, bertanya jawab, sehingga memperkaya di dalam kita mengenai wawasan berkebangsaan yang berbineka tunggal ika. Selamat mengikuti seminar, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Octavia, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke dalam sesi yang telah ditunggu-tunggu dan juga dinanti-nantikan, di mana Festival Nasional Tiga Anti Dosa hari ini akan membawakan topik moderasi beragama. Nah, tentunya pembicara ini adalah pembicara yang sudah berkompeten dalam bidangnya, jadi tidak perlu teman-teman khawatirkan lagi. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Denny Boy Saragi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Divinitas, Magister Teologi, PhD. Di mana Pak Denny tidak akan sendiri hari ini karena acara kita akan moderatori oleh Bapak Yani Eski Mokorowu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora. Di mana di sini tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan saja Bapak Yani Eski Mokorowu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora selaku moderator. Kami persilahkan. Sudah dengar Pak Yan? Oke, sudah terdengar dengan jelas. Baik, sekali lagi saya menyapa Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa, baik yang dari Ukrida maupun di luar Ukrida. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Festival Tiga Anti Dosa Ukrida, yang hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, ada dua hal yang saya mau jelaskan di awal. Pertama, Pak Denny Boy Saragi PhD belum bersama-sama dengan kita saat ini, karena beliau sedang ada satu kegiatan lain, sedang mengajar juga ya. Tetapi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir karena di bagian awal sudah kami siapkan semacam makanan pembuka ya. Jadi ada makanan pembuka yang akan kita siapkan buat teman-teman sekalian, dan ini menjadi pengantar untuk masuk pada materi tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Denny secara singkat. Pak Denny Boy Saragi PhD, lulusan doktor dari Edinburgh University, Skotlandia, ya. Dan beliau mendalami tentang pemikiran Karl Barth, tetapi dia juga sangat tertarik dengan isu-isu religiositas. Secara khusus di Indonesia, bagaimana beliau meneropong tentang relasi antar umat beragama, tetapi itu juga dikaitkan dengan background ilmu yang beliau miliki, dan juga baik itu filsafat maupun teologi dalam konteks bingkai keindonesiaan kita. Nah, beliau saat ini adalah Wakil Rektor 3 di Universitas Kristen Krida Wacana. Tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan religious exercise ya. Saya diberi informasi ada religious exercise tentang moderasi beragama yang akan dipandu oleh sahabat kita Bapak Prasasti Perangin-Angin ya. Pak Prasasti sudah ada di sini di ruangan ya? Sudah Pak Yani ya. Oke, disilakan Pak Pras memandu kita exercise religious exercise. Apa sih itu? Nanti Pak Prasasti akan jelaskan, dan ini menjadi pengantar bagi kita untuk materi yang sangat menarik tentang moderasi beragama. Disilakan Pak Pras. Baik Pak Yani, ya jadi teman-teman sekalian ini sudah dirancang demikian ya, jadi memang sejak awal kita mau berlatih dulu moderasi beragamanya, begitu ya, dan itu akan kita lakukan di dalam sebelum Pak Denny join dengan kita ya. Saya kira pertama pengantarnya teman-teman, Pak Denny, saya dan Pak Yani ini bertiga di Ukrida sudah cukup lama menggeluti tentang termasuk dialog antar umat beragama di kedokteran itu kita kembangkan dan juga sudah teliti. Lalu saya kira memang Pak Denny sangat concern dengan
menjadi teolog yang moderat, mungkin bisa kita sebutkan ya. Sehingga saya kira sangat relevan hari ini diskusi kita tentang moderasi beragama disampaikan nanti oleh Pak Denny. Tidak saja dalam konteks bangsa, dalam konteks sebagai teolog Kristen, saya rasa juga Pak Denny concern tentang menjadi teolog yang moderat, ya. Teolog yang moderat itu artinya apa ya? Jalan tengah mungkin ya. Di tengah berbagai konteks yang ada, kita bisa tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim kanan, gitu ya. Ekstrim kiri mungkin bisa kita katakan yang sudah liberal mungkin begitu, atau ekstrem kanan yang sangat super konservatif begitu ya dalam banyak hal, sehingga pilihan teologi ini, yaitu kita ada di jalan tengah ini, saya kira sangat relevan dalam konteks membangun toleransi dan semangat kebinekaan ya. Kalau tanpa moderasi beragama, maka akan banyak benturan-benturan, banyak pergesekan ya saya kira, dan itu saya kira urgensitas topik kita hari ini. Jadi siapkan pertanyaan teman-teman, apa artinya moderat atau moderasi dalam beragama, baik dalam perspektif Kristen, silakan, beliau teolog, baik dalam perspektif kebangsaan, saya kira juga beliau sudah cukup banyak pengalaman berdialog dengan berbagai latar belakang ya. Baik, silakan Aurelien bisa di-share screen. Teman-teman sekalian, saya akan awali dengan berdoa. Oke, kita akan berdoa. Latihan spiritualitas yang dimaksudkan Pak Yani tadi adalah berdoa. Sekaligus survei, ya. Jadi kita akan 3 kali berdoa. Dalam setiap doa ada survei, teman-teman bisa menjawabnya. Apakah sudah siap, Aurelien? Atau masih? Sebentar ya Pak, laptop saya error. Oke, Mohon kalau maaf, Bang. begitu, oke, kita tunggu sebentar teman-teman ya. Ada kendala teknis karena harus Aurelien yang share screen karena pollingnya ada di Aurelien ya. Butuh waktu berapa lama kira-kira Aurelien? Atau mungkin pollingnya bisa, tapi Bapak nggak host ya. Ya, kita tunggu kalau begitu teman-teman. Mungkin pollingnya mana ya? Kalau share screen sih Bapak bisa Aurelien, tapi pollingnya Bapak nggak bisa. Iya Pak, Bapak share screen aja dulu, nanti pollingnya saya bikin. Oh, oke. Saya Pollingnya bisa tapi Aurelien. bisa Pak. Oh, oke, siap. Kalau gitu kita mulai teman-teman sekalian ya. Ada 3 doa yang akan kita doakan dan teman-teman akan mengikuti polling yang akan dikirim oleh Aurelien. Sudah muncul screen saya Pak Yani? Sudah. Ya, oke. Kita akan berdoa teman-teman. Perhatikan kalimat doa ini, nggak usah tutup mata ya. Doanya jangan tutup mata ya, karena perlu diperhatikan. Baca baik-baik, lalu nanti akan ada polling setelah ini ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ya. Doa yang pertama saya bacakan untuk kita. Isi doanya begini. Sucilah Tuhan itu, Dia adalah Tuhan semesta alam. Dalam seluruh alam semesta, langit dan bumi, kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya kepadanya akan diberkati. Terpujilah Tuhan yang bersemayam di tempat termulia. Teman-teman, itu doa kita. Silahkan bisa dijawab polling berikut. Apakah doa dengan kalimat yang saya bacakan tadi itu sesuai dengan agama Anda? Ya? Apakah berdoa dengan kalimat yang saya bacakan ini sesuai dengan agama Anda? Jawabannya di polling berikut bisa sesuai, tidak sesuai, atau tidak tahu. Apakah bisa dimunculkan, Aurelien? Pollingnya? Iya Pak, sebentar ya Pak. Ya. Bisa teman-teman perhatikan lagi, sucilah Tuhan itu, Dia adalah Tuhan semesta alam. Dalam seluruh alam semesta, langit dan bumi, kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya kepadanya akan diberkati. Pujilah Tuhan yang bersemayam di tempat termulia. Aurelien, bisa jadikan saya Iya, Pak. co-host? Bisa jadikan saya co-host? Sebentar ya Pak. Harus host kayaknya Pak Yan. Saya juga.
Pak Prasasti udah jadi co-host kok. Iya, tapi saya nggak bisa edit. Oh, atau saya coba. Oke, bentar, saya relaunch poll-nya. Oke, sudah muncul kah teman-teman? Ya, silakan. Bisa Sudah. dijawab. Sudah muncul Pak ya? Oke, sudah muncul. Ya, Ya. silakan dijawab teman-teman. Waktunya 1 menit cukup saya kira. Oke, kita tunggu mungkin di atas 50% dari partisipan ya. Tolong nanti Aurelin catat presentasinya ya Aurelin. Baik. Oke, thank you sudah 28%. Ya. Sudah 30%. Oke, kita tunggu sampai di atas 50%. Silakan teman-teman ikuti pollingnya, bisa langsung diklik sesuai, tidak sesuai, atau tidak tahu. Ayo, masih 235. Ya, ayo sebagian besar kita tunggu sebentar. Oke, masih nambah, tunggu sebentar teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah stabil pollingnya. Saya stop, tolong Aurelin catat yang sesuai itu 64%, ya, yang tidak sesuai 19%, tidak tahu 17% ya. Oke, saya stop. Teman-teman, doa ini diambil dari teks ini. Saya akan tayangkan bagi kita. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Terima kasih teman-teman untuk polling yang pertama. Tadi hasilnya sudah catat Kak Aurelin? Oke. Tadi hanya 19% yang tidak sesuai, 17% tidak tahu, selebihnya sesuai ya. Oke, kita masuk doa kedua teman-teman. Teksnya ini ya. Saya bacakan bagi kita. Tolong diperhatikan baik-baik dan nanti pollingnya juga sama, apakah sesuai, tidak sesuai, atau tidak tahu. Kiranya Tuhan melindungi kita bersama dan Tuhan memelihara kita bersama-sama. Ayo semua bekerja sama dengan semangat. Kiranya kita belajar dengan kerja keras dan berhasil. Janganlah kita hanya berdebat atau saling membenci. Kiranya damai yang memimpin kita. Kiranya damai ada di sekelilingku. Kiranya damai menjadi penggerak. Pertanyaannya sama teman-teman. Isi doa yang seperti ini apakah sesuai dengan agama Anda? Silakan dijawab pollingnya. Ya, thank you Aurelin. Iya, sudah 20%. Ya, hampir mirip dengan yang pertama, sesuai di atas 66%. Yang menjawab tidak tahu, lumayan juga 14%. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, sudah di atas 50%. Apakah sudah cukup ya? Sudah ya? Oke, teman-teman. Terima kasih Aurelin. Nanti tolong dicatat hasilnya. Ya, di atas 65% sesuai, 20% tidak sesuai, 15% tidak sesuai. Hampir mirip dengan yang pertama. Dan teman-teman, doa yang kedua ini, tadi kalau yang doa pertama itu diambil dari bahasa Latin ya Pak ya. Bahasa Latin. Doa yang kedua ini diambil dari sini teman-teman. Om Sahana
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Baik, diambil dari bahasa India mungkin ya, dari doa saudara kita orang Hindu. Baik, itu yang kedua teman-teman. Sekarang kita masuk yang ketiga. Perhatikan lagi kalimat berikut. Isi doanya demikian. Hanya Tuhan yang berhak disembah karena hanya Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk ciptaannya. Tuhan tidak lelah dan tidur. Dia adalah pemilik langit dan bumi. Tiada yang dapat menaikkan permohonan kepada Tuhan tanpa izinnya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang di hadapan makhluk dan di belakang makhluk hidup. Namun mereka tidak mengetahui pengetahuan Tuhan selain apa yang dikehendakinya. Tahta Tuhan meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, karena Tuhan Maha Tinggi lagi Maha Besar. Silakan pollingnya, Orlin. Apakah doa dengan kalimat seperti ini sesuai dengan agama Anda? Silakan bisa dijawab polling berikut. Oke, sudah 10%. Oke. Sudah 36%, kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai 50%. Ya, masih sama hasilnya. Paling banyak sesuai, meskipun yang tidak sesuai juga lumayan, 39%. Tidak tahu, hampir sama terus ya, belasan persen, tapi 19 ini 18%. Yang sesuai ini 44%. Bentar lagi. Sampai 50%. Silakan teman-teman yang belum. Ya, saya kira sudah sedikit lagi 50%. Oke, sudah 50% yang menjawab. Hasilnya bisa di stop, Aurelin. 44% sesuai, 30% tidak sesuai, dan 19% tidak tahu. Teman-teman, doa yang ketiga ini diambil dari oke, bisa diambil dari ayat kursi ya. Suaranya belum di-share. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. لا تأخذه سنة ولا نوم. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. له ما في السماوات وما في الأرض. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Who is it that can intercede with Him except by His permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. He knows what is before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. وسع كرسيه السماوات والأرض. His kursi extends over the heavens and the earth, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. and their preservation tires Him not, and He is the Most High, the Most Great. Baik, teman-teman, kita sudah berlatih mendengarkan suara dari 3 doa yang berbeda, dari 3 keyakinan yang berbeda. Tadi dari Kristen yang pertama bahasa Latin, lalu yang kedua dari Hindu bahasa India, lalu yang ketiga dari agama Islam dari ayat suci Al-Quran, ya. Baik, saya stop share. Saya kira Pak Denny sudah bersama-sama dengan kita. Pas sekali waktunya. Oke. Ya, untung juga sudah datang nih Bang Denny. Kalau nggak, saya nggak ngerti ngomong apa nih. Terima kasih Pak Pras buat Oke, ininya. sudah ada surveinya tadi dicatat Aurelin. Tapi sebagian besar sesuai. Oke. Ya, jadi di atas 65%. Doa yang ketiga yang sesuainya di 44%. Doa pertama kedua sama ya, Bang. Doa yang ketiga itu yang tidak sesuainya 34%. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelum ke Pak Denny. Ya, Oke, saya masuk dulu Pak, karena kita akan membicarakan waktu nih. Sekarang sudah jam 16:37 dan waktu kita sampai jam 17:25 paling telat. Karena kita akan closing untuk 5 menit terakhir. Jadi Pak Denny untuk presentasinya saya akan beri waktu sampai jam 5:10. Bisakah Pak Denny? Siap. Lebih dari cukup. Baik, jam 5:10 dan kita akan memakai waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yani, terima kasih Pak Pras. Jadi latihan spiritual tadi adalah tujuannya bukan membuat kita jadi orang yang pluralis, bukan. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk menjembatani jurang keterasingan. Seringkali agama itu adalah soal kita merasa asing gitu ya, karena bahasa, karena tradisi, karena adat agamanya itu berbeda. Sehingga kita menjadi ekstrim, kita menjadi benci, kita menjadi tidak suka, kita menjadi punya perasaan negatif kepada agama lain. Jadi moderasi beragama bertujuan supaya kita memiliki kedekatan. Walaupun kita bisa tetap tidak setuju, tapi kita jadi orang yang tidak setuju secara moderat. Jadi moderasi beragama bukan maksudnya orang jadi Islam jadi Kristen, Kristen jadi Buddha, Buddha jadi Hindu, bukan. Tapi supaya orang Kristen makin Kristen. Orang yang Islam semakin Muslim atau Muslim. Orang yang Buddha semakin Buddhis, orang yang Hindu semakin Hindu, dan juga orang Konghucu semakin Konghucu. Yang Katolik semakin Katolik, tetapi dengan sikap yang lebih merangkul, bersahabat, dan berteman dengan orang yang dari kepercayaan lain. Ya, saya izin share ya tentang ini moderasi beragama. Ya, jadi kita sudah melakukan ini semua. Saya yakin pasti teman-teman agak sedikit ini ya
tertegun gitu ya membacanya. Nah, apa arti moderasi ya? Moderasi itu artinya jalan tengah ya. Kita jalan tengah ya. Kalau kita kayak seminar begini kan selalu ada moderator ya yang menengahi diskusi ya. Jadi moderator itu tidak berpihak pada siapapun dan bersikap adil kepada semua orang. Itu yang poinnya ya. Moderator itu adil dan tidak berpihak ya. Jadi moderasi juga itu berarti sesuatu yang terbaik ya. Sesuatu yang ada di tengah biasanya di antara dua hal yang buruk. Contohnya ini sangat Aristotelian ya. Orang yang berani ya. Orang yang berani itu berada di antara sikap ceroboh dan takut. Ya. Kalau misalnya beraninya nggak ada, itu takut namanya. Kalau beraninya berlebihan, itu jadi ceroboh. Ya. Sikap dermawan juga itu ada di tengah-tengah. Ya. Misalnya kalau dermawannya sangat dikit, itu kan namanya kikir. Gitu ya. Tapi kalau dermawannya berlebihan, terlalu banyak kedermawanannya itu namanya boros. Uangnya cepat habis. Ya. Jadi dermawan itu berarti di tengah-tengah dia. Ya, kalau kita lihat dari ini ada Aristotelian virtue ya, itu mean virtue namanya. Ya, jadi courage, temperance, generosity dan seterusnya itu bahkan katakan kita ambil yang paling bawah ya, friendliness itu harus di tengah-tengah. Kalau misalnya bersahabat gitu ya, orang nggak punya rasa persahabatan sama sekali, berarti dia kan itu neti terus ya, negative thinking terus gitu. Berdebat ya, semua dilawan gitu. Tapi kalau misalnya dia terlalu friendly, nggak punya pendirian, semuanya diokein gitu. Ya. Jadi dia suka menjilat jadinya. Ya penjilat itu. Jadi terlalu tinggi friendliness-nya. Tapi kalau orang yang di tengah-tengah, maka dia itu sebut yang orang yang friendliness ya. Jadi ini adalah nilai baiknya di tengah-tengah itu. Nah, karena itu sebenarnya 5 perilaku agama yang bijaksana itu dari bukunya Edith Hall, Aristotle Way itu adalah pertama mindful. Jadi orang bisa punya moderasi beragama itu kalau dia mindful. Mindful itu berarti menggunakan pikirannya secara benar ya. Karena dia bertindak dengan akalnya. Ya. Orang yang tidak punya mindful, dia bertindak dengan emosinya, dengan nafsunya, gitu ya. Tengok komentar di YouTube, komentar balik, gitu. Nafsu doang, gitu, marah, gitu ya. Wah ini lihat ini gedung ibadah saya dibakar, langsung marah. Gitu. Tapi orang yang mindful itu dia pikir. Ya. Yang kedua wisdom. Wisdom itu apa intinya? Dia menunda keputusan, itu orang yang wise. Ketika ada sesuatu, nggak langsung putuskan, nggak spontan gitu ya. Jadi orang, oh saya ini orangnya spontan, ya orang spontan itu biasanya nggak wise. Ya, kayak misalnya kalau pacaran gitu ya, orang yang misalnya cintanya lagi berapi-api gitu, langsung nembak, nah itu kan nggak wise. Jangan-jangan nanti setelah 3 hari hilang gitu, atau setelah beberapa hari, ternyata dia nggak secantik yang saya bayangkan, atau nggak seindah yang saya pikirkan. Yang ketiga toleran. Toleran itu berarti itu orang yang dalam berinteraksi dia itu bisa menahan sesuatu yang mungkin katakanlah tidak diputuskan, tidak resolve, tidak dipecahkan untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia sabar dalam perbedaan, itu orang yang toleran. Ya kalau orang yang tidak toleran itu dia langsung nggak sabar, salah kau memang kau. Udah keliru itu ya. Tapi kalau orang yang toleran itu dia bersabar. Ya, dia tidak memanipulasi. Yang keempat charity. Charity itu artinya kita mementingkan ada orang-orang yang kita perlakukan ekstra gitu ya. Istilahnya itu extra mile gitu ya. Orang biasanya yang begini-gini marah, tapi pada kelompok-kelompok tertentu kita nggak marah. Nah ini namanya charity. Ya, dan ini charity ini memang nggak bisa untuk semua orang. Ini paling tepat ditujukan untuk sahabat-sahabat kita. Tapi sahabat kita gitu ya. Kalau orang lain bilang kita A, mungkin kita tersinggung. Tapi kalau sahabat kita nggak tersinggung, itu namanya charity. Yang terakhir adalah moderation.
ya untuk bertindak bahwa sesuatu itu kita tidak ekstrim ya. Nah, saya jelaskan dengan contoh-contoh konkret ya. Jadi sebenarnya moderasi beragama ini sudah lama ada ya. Jadi dalam mitologi Yunani itu ada inskripsi di patung Apollo ya di Delphi yang tulisannya itu Meden Agan, yang artinya tidak berlebihan ya. Dan yang menarik itu sebenarnya dalam tradisi agama-agama juga banyak itu ya. Kelihatannya misalnya berbagai agama punya ya. Islam misalnya dengan konsep wasatiyah ya. Kristen golden mean ya. Buddha majjhima dan patipada, majjhima patipada ya. Dalam Hindu madhyahamika. Dalam Konghucu jongyong ya. Ini semua adalah konsep jalan tengah ya. Jadi agama-agama sebenarnya punya ini jalan tengah. Bahkan dalam keberagaman di Indonesia juga ada ini ya. Jadi moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini merawat keindonesiaan kita ya. Jadi Indonesia malah sejak awal disepakati bukan negara agama, tapi tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warga ya. Jadi nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi agama di Indonesia itu tidak ekstrim ya. Itulah jati diri Indonesia. Negeri yang sangat dinamis dengan karakter yang santun, toleran dan mampu berdialog dengan keragaman. Jadi moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri itu ya. Jadi apa itu moderasi beragama? Ringkasnya, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Ya, seseorang tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya, dan orang yang mempraktekannya disebut dengan orang yang moderat. Ya, jadi kita berharap Ukridian ini jadi orang-orang yang moderat. Ya. Tapi benarkah bersikap ekstrim itu buruk? Ya, ya betul. Ya, ekstrim itu selalu buruk. Ya, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun jika itu dilakukan berlebih-lebihan akan jadi buruk. Misalnya seorang bersifat dermawan, tadi sudah dibahas. Ya. Jadi jika seorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, kebaikan pun bisa jadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi apa contohnya? Ya. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya, sesama pemeluk agama yang sama, hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Ya. Jadi bayangkan ya, sesama pemeluk agama yang sama pun dikafirkan gitu. Atau dalam Kristen disesatkan, sesat itu. Padahal sama-sama Kristen dibilang sesat, ya. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seorang sudah termasuk kategori kafir atau sesat gitu ya. Seseorang yang sembahyang terus atau berdoa atau beribadah terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa juga disebut berlebihan dalam beragama. Ya. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Jadi misalnya Alkitab, Al-Quran, atau Yesus Kristus, atau Muhammad, atau Buddha, atau siapapun itu ya yang merupakan simbol atau tokoh agama itu dihina. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Ya, ada nggak contoh lain? Ada. Ya, misalnya ada juga gini. Ini sisi lain gitu ya. Orang itu minum minuman keras, padahal jelas-jelas bertentangan dengan agamanya hanya karena toleransi. Nah ini juga nggak moderat beragama. Ya, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan keagamaannya. Ya, sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ya, jadi ini juga tidak moderat. Ya, jadi dia ikut-ikutan misalnya. Ya,
misalnya yang Kristen ikut sembahyang gitu ya, yang Muslim ikut ke gereja gitu ya. Ya, kalau misalnya dalam rangka ingin tahu sih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang dilakukan karena segan gitu sama temannya, nah itu juga bagian daripada sikap yang tidak melakukan moderasi. Ini semua tidak bisa kita benarkan ya. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Jadi orang yang moderat beragama nggak perlu misalnya kalau orang Kristen jadi Kristen gado-gado gitu. Jadi Kristen yang ada Islamnya juga, ada Budanya, ada Hindunya, enggak. Ya. Jadi orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengganggukan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Jadi akal sehatnya dan kitab suci berjalan beriringan. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Kan agama tujuannya itu sebenarnya. Ya. Jadi, apakah orang yang moderat beragama itu berarti nggak teguh dalam beragama? Enggak juga. Ya. Jadi, seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian yang teguh dan semangat beragama. Yang penting gini, orang yang moderat itu bisa membedakan mana yang merupakan pokok agama, mana yang merupakan variasi atau tafsiran. Ya. Kalau orang tidak kokoh, itu biasanya yang menyebabkan dia menganggap semua itu pokok agama. Dia menganggap semua itu fundamental. Dia nggak bisa bedakan mana yang fundamental, mana yang tidak fundamental. Ya. Sehingga hal-hal yang tidak fundamental pun diperdebatkan secara berlebih-lebihan. Ya. Misalnya orang Kristen gitu ya, berdebat. Saya pernah itu berjumpa dengan orang Kristen. Yang di gereja itu nggak boleh alat musik lain selain piano gitu. Ada itu. Gitar nggak boleh katanya gitu. Jadi yang kudus itu hanya main piano aja. Itu kan terlalu berlebihan. Ada lagi yang bilang bahwa di gereja nggak boleh tepuk tangan gitu ya. Harus kudus, harus ini ya. Saya merasa itu terlalu ekstrim. Ya, kita harus moderat. Ya ada ibadah yang di gereja ada yang tepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang teduh, ada yang lompat, ya terserah gitu. Yang penting bukan lompatannya tapi di mana mendaratnya gitu kan. Ya, jadi nggak usah ekstrim ya. Jadi apakah prinsip beragama yang moderat itu ya? Prinsip beragama yang moderat itu berarti dia berimbang, bersikap adil ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang adalah selalu berada di tengah di antara dua kutub ya. Dalam ibadah misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya memuliakan manusia ya. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek agama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan Tuhan tapi mengesampingkan manusia ya. Orang yang beragama dengan cara begini bahkan atas nama Tuhan bisa membunuh orang lain. Nah, ini yang menurut saya jadi ekstrim ya. Jadi apa batasannya? Nah, ini konteks Indonesia ada 3 hal ya. Jadi pemahaman dan pengamalan keagamaan itu akan berlebihan kalau ia melanggar 3 hal. Ya, 1, melanggar nilai kemanusiaan. 2, melanggar kesepakatan bangsa ini. Yang 3, melanggar ketertiban umum. Ya, contohnya apa itu? Melanggar batas kemanusiaan. Misalnya atas nama agamanya dia merendahkan harkat martabat kemanusiaan, bahkan membunuh manusia. Ya, jadi misalnya dalih jihad agama kemudian meledakkan bom di tengah pasar. Nah, ini kan jelas tindakan yang melanggar kemanusiaan. Ya, apa contoh lain? Ya, misalnya ketika seorang beribadah, ya di dekatnya ada orang yang hampir mati terjatuh ke sumur.
Tapi dia aku beribadah yang lebih penting. Jadi orang itu nggak ditolongnya. Nah ini adalah contoh yang ekstrim. Atau dokter misalnya. Dia ingin menunaikan kewajibannya beribadah. Tetapi ada pasien yang krisis harus ditangani. Nah ini juga tidak moderat. Ya. Nah dokter dalam kondisi begitu harusnya menyelamatkan dulu pasiennya dan menunda ibadahnya. Ibadah keagamaan. Bahkan sebenarnya itulah ibadahnya yang sejati, yaitu menolong sesama. Ya. Jadi apa contohnya yang melanggar kesepakatan bersama? Ini yang kedua. Ya. Jadi ini adalah orang yang atas nama agama melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar negara kesatuan, yang telah menjadi kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya, itu sudah ekstrim. Ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat, niscaya banyak peraturan yang telah disepakati oleh seluruh warga lingkungan tempat tinggal. Jadi kalau orang yang bisa moderat, ya dia ikut kesepakatan itu. Ya, jadi kalau orang atas nama agama kemudian melanggar kesepakatan, maka itu pun bisa dianggap berlebih-lebihan. Ya, jadi dianya ekstrim. Ya, ada saja orang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang yang menyepakati itu kita bisa pahami, ya semua orang Indonesia itu kan pada dasarnya religius. Ya, jadi pasti ada aspek agama yang telah terlibat dalam kesepakatan itu. Contohnya ini sudah ya. Contoh yang lain adalah ini yang ketiga, orang yang melanggar ketertiban umum ya. Jadi jika seorang atas nama agama melanggar ketertiban umum ya, ini sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Jadi misalnya jika seorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas misalnya ya. Ini juga sudah menjadi ekstrim ya. Sehingga terjadi kerawanan dan dia melanggar ketertiban umum. Jadi agama justru harus membantu terciptanya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, orang yang moderat beragama itu harus, pertama, dia adalah orang yang menghargai kemanusiaan, yang kedua, dalam bangsa dan bernegara, menghargai kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia, yang ketiga, membantu terciptanya ketertiban umum. Inilah perilaku bijaksana dalam beragama. Dia mindful, dia punya wisdom, dia toleran, dia punya charity, dan juga dia moderasi beragama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yani Mokorowo. Terima kasih Pak Denny. Mari kita beri aplaus dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian atas presentasinya yang luar biasa yang sudah menghantar kita untuk memahami bagaimana menjadi pribadi yang moderat dan juga diantar dalam bagaimana kita memahami moderasi beragama itu. Nah, dari materi Pak Denny yang tadi tentu dihantar melalui pemahaman kita dari beberapa video di awal tadi, tentu ini cukup menghentak kita semua ya, berpikir, wah ini doa dari mana? Ternyata doa dari agama saudara-saudara kita, ada doa dari agama kita, ada doa dari agama yang lain lagi. Tapi dari semua pengalaman yang kita peroleh tadi, Pak Denny mau membingkai bahwa moderasi beragama itu ketika dikaji, maka kepada kita diminta untuk menjadi pribadi yang adil dan berimbang. Jadi bagaimana kita adil, kita berimbang. Tentu dia bukan orang yang pelin-pelan, tetapi justru orang yang mempunyai karakter yang kuat pada pendiriannya atas nilai keadilan dan berimbang itu. Karena yang mau dia lihat adalah bukan agamanya, bukan keyakinan orang lain, bukan suku dan apapun perbedaan yang dimiliki, tetapi bagaimana dia dalam keadilan dan berimbang itu dia mau menghargai kemanusiaan. Dia mau melihat manusia sebagaimana dirinya. Ya, lalu tentu ini tidak terlepas dari konteks Indonesia. Kita juga diminta untuk menghargai kesepakatan hidup berbangsa. Karena dalam keberagaman ini kita mau membangun ya nilai-nilai luhur tadi yang Pak Denny bilang ya, yang diambil dari pemikiran Aristotelian tadi,
coba diramu oleh Pak Denny untuk membawa kita untuk memahami lebih dekat bagaimana moderasi itu sesungguhnya. Kira-kira itu ringkasnya, Pak Denny. Tentu ini jauh dari sempurna ya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan ini waktunya Pak Denny udah buat ringkas ya. Jadi kita masih punya waktu ada 25 menit untuk berdiskusi. Ini pas jam 5. Disilakan. Saya cek ke kolom chat Pak Denny, sudah ada pertanyaan. Dari Happy Yanti, selamat sore. Dia ingin bertanya, maksud dari memanusiakan manusia itu seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Nathaniel, dia menanyakan, dulu saya SMK di SMK umum, di mana ada yang beragama Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan yang lainnya. Waktu itu saya ingin masuk ke ruang guru, di ruang guru itu ada guru beragama Muslim dan ada yang beragama Kristen. Saat itu saya masuk dengan bilang, permisi Bu, Assalamualaikum Bu, karena saya menghormati juga guru yang beragama Muslim. Tapi tiba-tiba guru Kristen saya bilang dengan lantang, kamu ngapain bilang salam gitu? Kita Kristen, gak usah bilang kayak gitu. Pada saat itu saya bingung dan merasa tidak enak terhadap guru tersebut. Apakah setuju dengan sikap guru tersebut? Jadi ini langsung praktek kehidupannya. Gimana dia sepertinya terjebak dalam memahami itu. Itu dua dulu Pak Denny. Baik, wah ini bagus sekali pertanyaannya ya. Happy ya, pertanyaan tentang klarifikasi. Jadi memanusiakan manusia itu artinya adalah mengembalikan manusia itu menjadi berorientasi kepada kemanusiaan. Ya, jadi gini, kenapa manusia itu dimanusiakan? Karena dalam proses sosiologi manusia itu bisa menjadi kurang manusiawi, ya, jadi kejam, sadis, bahkan kadang-kadang atas nama agama atau atas nama Tuhan perilakunya seperti hewani atau binatang, ya. Binatang itu bagaimana perilakunya? Survival of the fittest. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Ya, kalau ayam kadang-kadang perilakunya ibunya sendiri dikawinin, ya, itu ayam, ya, karena binatang namanya kan. Jadi ada manusia yang dalam proses kehidupannya lama-lama tidak lebih mirip dengan manusia, lebih mirip dengan hewan, ya, kejam, kemudian mementingkan survival, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau yang namanya manusia, dia bisa mengasihi sesama, dia bisa menghargai orang lain, dia bisa punya adab, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi agama. Agama berfungsi agar manusia semakin menjadi manusia. Itulah agama yang baik. Atau itulah model beragama yang baik. Ya, karena semua agama baik lah ya. Tetapi ada juga model beragama yang membuat manusia makin nggak manusiawi, makin kejam, makin sadis. Sehingga dia fungsi beragamanya menjadi salah. Dia bukannya memanusiakan manusia, malah dia justru membinatangkan manusia. Dia justru bukan, kalau katanya membinatangkan terlalu kasar mungkin ya, membuat manusia menjadi setengah manusia, ya, menjadi brutal, sadis, mementingkan survival of the fittest. Ya, jadi agama itu salah satu tolak ukurnya adalah apakah dia mampu membuat manusiawi itu menjadi semakin manusiawi. Ya, oke. Yang kedua tadi soal saya kira tadi iya, Adinda Lydia apa tadi? Natania Setiawijaya. Nah, inilah menurut saya kadang-kadang ada sikap-sikap tertentu yang didasari karena ketidakmengertian. Ya, apa sih artinya Assalamualaikum? Assalamualaikum itu artinya ya damai sejahtera datang padamu, kan gitu kan? Ya, sama dengan bahasa Kristen Shalom, ya itu sama, Shalom, Assalamualaikum, ya, salam sejahtera, salam damai gitu ya. Itu sebenarnya punya makna yang sama, cuman melekat secara kultural. Kalau saya menilai tidak ada yang salah dengan itu. Ya, ada orang yang mengartikan itu jadi terlalu mistis. Kalau kita mengatakan itu maka efeknya akan begini. Saya nggak percaya itu ya. Jadi itu cara beragama yang terlalu ekstrim dan tidak rasional. Tetapi kalau ada teman-teman kita yang punya sikap ekstrim seperti itu, orang yang moderat adalah orang yang
tidak mencari gara-gara ya. Jadi jangan nanti kalau misalnya tahu gurunya atau dosennya atau keluarganya dalam hal-hal begitu sensitif, sengaja di depannya kalian kalau dekat dengan dia dan pakai kata-kata seperti itu untuk memancing dia, itu juga salah. Ya, jadi kalau memang kita tahu ya sudah, kapan-kapan kita pakailah cara yang lebih bijaksana. Tapi kalau misalnya dalam suasana yang lebih hangat ya nggak apa-apa. Saya juga suka kok. Misalnya kalau kata sambutan yang general saya akan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Ya nggak ada masalah bagi saya semua itu. Ya, tadi kita sudah lihat baik salam yang bunyinya bahkan ayat-ayat kursi atau juga buka tadi juga nyanyian Latin, itu semua juga artinya punya arti yang baik gitu ya. Jadi saya merasa tidak sependapat dengan gurunya ya, tapi didoakan ya gurunya ya supaya bisa lebih moderat dalam beragama. Begitu Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya kira sudah menjawab 2 pertanyaan tadi. Saya ada pesan direct ke saya dari Abiel Volny dan Sinode Eratus Siswahono. Ada baiknya 2 teman kita ini saya minta untuk open mic dan open video untuk menanyakan langsung. Disilahkan, kita mulai dari Abiel Volny. Bisa open mic, Abiel? Silakan. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya, saya Abiel, saya dari jurusan psikologi. Saya ingin bertanya, mengapa zaman sekarang banyak sekali orang yang berpindah-pindah agama atau malah bolak-balik ke agama sebelumnya? Apakah agama sekarang sekarang dipermainkan atau bagaimana Pak? Ada yang bermain-main untuk pindah-pindah atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kita tambah satu lagi Pak Denny. Oke, kita pindah ke Sinode Eratus Siswahono. Pertanyaan kedua, disilahkan Sinode. Selamat siang Pak, saya izin bertanya. Dari penjelasan Bapak yang tadi yang saya tangkap adalah semua pada akhirnya yang berakhir berlebihan itu memang tidak baik. Jadi apa sih yang sikap harus kita ambil dalam beragama yang sewajarnya aja? Itu dalam include masuk sebuah toleransi. Apalagi kan di dalam agama itu, ada sebuah kayak di Islam ada MO, ada NO, dan kalau di Kristen ada GBI, GKI, dan segala macam. Nah, dengan sistematika dia ibadah yang berbeda-beda. Nah, itu gimana kita menyikapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Sinode. Kira-kira pertanyaan sudah jelas Pak Denny ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama Abiel ya, bagus sekali ini pertanyaannya Abiel. Betul bahwa sekarang memang gejala pindah agama itu semakin sering kita dengar. Ya. Pertama begini, secara undang-undang ya di Indonesia memang perpindahan agama itu tidak ilegal. Ya, tidak ada larangan perpindahan agama karena kita menganut bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau itu keyakinannya ya nggak bisa dilarang, ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi secara legal. Jadi kenapa ini penting? Karena berbeda dengan Malaysia. Kalau di Malaysia itu yang Muslim dilarang pindah agama. Ya, jadi saya dulu sering punya mahasiswa dari Malaysia di kedokteran. Nah, itu mereka cerita kepada saya bahwa memang kalau di Malaysia itu orang Melayu itu dilarang pindah agama, apalagi masuk Kristen itu menjadi masalah besar. Tapi Indonesia tidak, ya. Jadi sehingga kita melihat bahwa Indonesia itu bisa lebih diobservasi. Yang kedua, saya yakin bahwa ini semakin marak karena adanya sosial media. Ya, kalau dulu sebenarnya dari dulu juga banyak orang pindah agama tapi diam-diam gitu. Sekarang masuk YouTube, masuk Instagram, masuk mana-mana ya, disebar-sebarin via WA, jadi makin sering terdengar. Yang ketiga juga mungkin memang dari segi angka ada perubahan. Saya lihat begini, kita masuk dalam masa yang mana disebut masa postmodern, ya, atau dikatakan lagi post-truth, ya. Post-truth dan postmodern ini berarti gini, orang orientasi utamanya bukan lagi kebenaran, tapi orang orientasi utamanya adalah mana yang lebih menghibur,
mana yang lebih menyenangkan. Ya, ini sebenarnya bahaya sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu orang nonton TV mau tahu berita yang benar apa. Sekarang mungkin satu peristiwa yang sama bisa ada 3 berita beda-beda laporannya. Ya misalnya kayak pemilihan presiden yang lalu. TV One lain, Metro TV lain, Kompas lain gitu ya. Padahal kan sebenarnya satu cerita gitu. Jadi itu sudah disebut dengan masa yang sekarang ini kadang-kadang TV sendiri pun yang dipentingkan adalah pemirsanya. Ya, jadi ini bagian daripada kultur post-truth ya, post kebenaran. Nah, karena itu mungkin banyak sekarang orang juga melihat beragama itu ya jadi bukan masalah dia menganggap itu benar atau tidak benar, tapi trendinya bagaimana ya. Nah, saya nggak tahu nih, saya nggak mau menilai dan saya nggak mau menghakimi. Ya, sekarang kan banyak artis-artis yang pindah agama ya. Apa motivasinya? Ya, itulah. Ya, masing-masing bisa menilai, tapi apakah karena betul-betul meyakini kebenarannya atau karena ada hal lain selain kebenaran yang juga menjadi motivasinya. Nah, masalahnya kita hidup dalam masa yang disebut dengan post-truth ya. Bahkan ya, kalau kita lihat di dunia global, sekarang ini kita masuk pada masa yang disebut dengan secular age ya. Secular age itu di mana gini. Banyak orang yang bisa meyakini dengan tulus bahwa dia hidup dengan baik, dia hidup dengan mulia tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Ya, nah itu Charles Taylor namanya ya, seorang filsuf dari Kanada, sangat terkenal bukunya berjudul Secular Age. Bahwa sekarang good life can be defined without any reference to divinity, dia bilang gitu ya. Jadi hidup yang baik, kalau dulu kan good life itu ya orang yang religius. Sekarang tidak harus jadi orang religius juga sudah dianggap sebagai, bahkan itu yang menjadi, katakanlah itu menjadi dasarnya gitu. Itu yang lebih umum ya. Kalau dulu orang harus membela mati-matian untuk mengatakan bahwa di hidupnya adalah hidup yang baik tanpa Tuhan. Kalau sekarang, kalau di Barat itu ya, orang harus membela mati-matian untuk menjelaskan bahwa hidupnya adalah hidup yang baik dengan adanya Tuhan, gitu. Ngerti ya? Jadi apa yang menjadi dasarnya gitu. Jadi kalau dulu orang mau jadi ateis harus membela dirinya. Kalau sekarang orang mau jadi religius harus menjelaskan mengapa itu religius yang harus dipegangnya. Dengan kata lain begini, kalau di Barat sekarang itu ateis itu yang normal, religius itu yang aneh. Ya, jadi kalau Indonesia kan masih belum ya, Indonesia masih religius itu yang normal, ateis itu yang aneh gitu ya. Jadi ini terjadi perubahan di dunia juga. Jadi dengan pengaruh seperti ini ya wajar kalau orang sikapnya keagamaan tuh saya sebut ini lebih plastis ya. Tahu ya, plastik itu kan lentur ya. Bisa dibengkok-bengkokkan. Nah, itu yang menjadi latar belakang secara filosofis ya. Yang kedua sinode ya. Wah, ini bagus sekali pertanyaan ini. Bagaimana nih, kan ada banyak agama yang berbeda-beda, dalam setiap agama pun ada aliran yang berbeda-beda. Nah, ini tadi saya katakan itu antara kita harus bisa membedakan mana yang fundamental, mana yang tidak fundamental, atau dengan bahasanya mana yang esensial, mana yang tidak esensial. Jadi teman-teman dalam beragama, hal-hal yang tidak esensial jangan diperdebatkan. Jangan dipanjang-panjangin persoalannya ya. Saya mau kutip ini seorang pemikir ya, seorang tokoh Kristen, namanya John Wesley. Dia mengatakan begini. In essential unity, in non-essential liberty, in all things charity. Itu bagus sekali kalimatnya. Dia bilang dalam hal-hal yang esensial kita harus satu. Ya. Dalam hal-hal yang tidak esensial harus ada kemerdekaan. Ya. Tapi dalam segala hal di mana kita berbeda harus ada kemurahan hati, charity ya. Jadi jangan kita kejam gitu ya, mean person ya. Orang yang mean person itu adalah orang yang sadis ya, menilai perbedaan ya. Perbedaan adalah untuk dihargai dan untuk kita rangkul dengan charity. Ya, dia berbeda. Saya tidak sama dengan dia, tapi nggak apa-apa. Saya tetap mencintai dia dan saya tetap jadi sahabatnya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih Pak Denny. Sudah menjawab 2 pertanyaan tadi dari
Abiel Volny dan Sinode Eratus Siswahono. Saya bacakan ada 2 pertanyaan lagi dari Lydia dan Windy Natasha. Pertanyaan dari Lydia begini. Saya ingin bertanya, mungkin sempat juga dibahas di awal bahwa ada beberapa gereja yang melarang penggunaan alat musik lain selain piano. Mungkin ini terkait contoh yang Pak Denny angkat pada waktu pemaparan materi. Mengapa hal ini dikatakan tidak moderat? Bukankah ini termasuk tradisi dan tidak membahayakan manusia? Itu yang pertama. Selanjutnya pertanyaan Windy Natasha. Saya pernah menemukan orang yang beribadah secara berlebihan namun lupa waktu. Bahkan ketika pekerjaannya tertunda, orang ini melampiaskan amarahnya ke orang sekitarnya. Saya paham apabila orang kurang tidur, cenderung emosinya tidak stabil. Namun saya memiliki pendapat, religiusi boleh, asal realistis. Realistis yang saya maksud, religius ya sesuaikan dengan kadar diri masing-masing dan jangan lupa memanusiakan manusia. Bagaimana menurut pendapat Pak Denny? 2 pertanyaan itu Pak, disilakan. Masih mute Pak Denny. Oke, sorry ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya dari Lydia dan Windy. Yang pertama, Lydia, soal tradisi sehubungan dengan alat musik. Saya setuju dengan Lydia bahwa ada tradisi-tradisi tertentu di mana mereka hanya memakai alat musik tertentu saja. Ya, apakah ini tidak moderat? Enggak juga. Ya, jadi apa yang saya maksud tadi dengan tidak moderat adalah kalau ketika dia punya tradisi seperti itu, dia menganggap orang yang beribadah dengan alat musik lain itu adalah satu tindakan yang salah atau tidak benar, ya. Bahkan mungkin tidak terbuka untuk bahwa dalam tradisinya itu juga ada kemerdekaan, ya. Contoh kayak ini ya, kayak misalnya tadi kayak piano tadi itu. Kalau kita mengkaji secara sejarah, sebenarnya kan pada zaman Yesus nggak ada piano gitu. Jadi orang-orang ekstrim hanya pakai piano, dia dengan agamanya sendiri itu udah berbeda. Ya, Yesus nggak tahu piano. Bahkan kalau kita bilang musiknya Yesus itu pasti musiknya yang mirip-mirip dengan irama gurun pasir gitu ya, dengan rebana. Bahkan Daud ya dalam Mazmur dia bicara tentang ceracap yang berdenting dan berdentang gitu. Jadi dia bicara tentang musik yang mirip kayak gitar, gendang dan segala macam gitu ya. Jadi kalau misalnya orang punya tradisi piano, maka wujud moderatnya adalah dia menghargai beragam alat musik yang bisa dipakai untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika dia memutuskan kami hanya memakai piano, dia menyatakan seperti itu bukan dengan sikap kami yang paling benar. Ya, semua juga punya ekspresi yang berbeda-beda, tapi tradisi kami seperti ini. Tapi saya kira begini, kalau memang itu adalah tradisinya, itu kan berarti kan tidak mutlak ya. Ya, tradisi itu bisa terus berkembang dan bisa terus menjadi semakin baik. Ya, kalau dia menjadi tradisi yang mati, itu juga saya kira nggak moderat. Ada itu tradisi yang mati, tradisi yang kaku. Tradisi yang tidak dinamis. Yang namanya tradisi itu adalah tradisi yang hidup, ya, yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks. Karena begini, anak-anak zaman sekarang senang pakai gitar, pakai keyboard gitu ya. Jadi kalau tradisinya hidup, harusnya itu tetap ada keterbukaan. Nah, saya mau sharing sedikit ya. Saya dulu di Scotland itu bergereja di gereja yang gini, mereka malah beribadah nggak pakai alat musik. Lebih ekstrim lagi. Semua itu harus disenandungkan. Jadi tiap lagu itu ada kayak chantingnya gitu. Itu bayangkan tuh. Maka alat musik aja enggak. Tapi kemudian ketika gereja itu semakin berkembang ya. Jadi awalnya itu hanya orang Scotland, kemudian orang Amerika bergabung, saya juga orang Asia bergabung, dari Korea juga bergabung. Lama-lama mereka menyadari bahwa tradisi mereka itu adalah tradisi Scotland zaman bahola, lalu mereka mulai masukkan piano,
kemudian masuk trompet dan seterusnya. Akhirnya sekarang dia ada berbagai macam alat musik. Tetapi yang menarik, sekali sebulan mereka tetap ibadah. Kami beribadah waktu itu, saya beribadah tanpa musik. Nah, itu. Jadi tradisinya itu berkembang gitu ya. Jadi dia tetap jaga tradisinya sekali sebulan. Murni tidak ada alat musik. Sehingga mereka tetap bisa memelihara nyanyiannya itu. Dan saya juga menikmati sehingga dia hidup. Nah, saya berharap gereja-gereja Indonesia bisa seperti itu ya. Jadi tradisinya bukan tradisi yang mati, tapi tradisi yang hidup, yang berkembang dan diperkaya dengan perkembangan zaman. Ya, nah itu pandangan saya. Ya, tapi kalau ada yang pandangannya berbeda, ya kita harus namanya moderasi beragama ya. Windy, saya setuju dengan Windy. Ya, orang beragama itu harus realistis. Apa yang saya sebut dengan reality check, gitu ya. Jadi kalau beragama itu tidak ada reality check-nya, nanti dia hidup seperti di negeri hayalan gitu ya, dan itu bahaya. Saya punya teman dulu ya, ini udah agak lama ceritanya, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada bulan Oktober tahun 98 gitu. Jadi dia nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja berdua terus-menerus. Dan ketika habis bulan Oktober, jadi dia 1 Oktober udah semangat, 2 Oktober semangat, sampai akhirnya tanggal terakhir Oktober, tanggal berapa terakhir Oktober? Tanggal 31, Pak. 31 ya, tanggal 31. Udah jantungan situ dia. Jantungan karena dia kata pendetanya hari inilah hari kedatangan Tuhan. Akhirnya 1 November nggak terjadi. Saya nggak tahu itu gimana penjelasan, tapi ya kasihan. Akhirnya dia setelah itu tidak kuliah 1 semester ya, karena udah sebulan nggak kuliah kan. Lalu kemudian semester depan dia harus mengulang. Jadi harusnya dia bisa tamat 4 tahun, dia tamatnya 5,5 tahun dia tamat. Ya, jadi padahal orangnya pintar. Nah, itulah kalau terlalu tidak realistis ya. Ya, jadi beragam itu harus realistis. Ada lagi contoh yang tidak realistis ya. Ada ibu-ibu, ini kisah nyata juga ini. Ibu-ibu, dia suaminya selingkuh ya. Jadi suaminya selingkuh. Jadi dia pergi gereja. Ya kan orang yang segitu kan depresi, frustasi gitu ya. Jadi ketika di gereja itu pendetanya khotbah tentang bagaimana mencintai Tuhan secara radikal, serahkan semuanya ya. Lalu pada saat persembahan pendetanya bilang, berikan yang terbaik yang kamu miliki pada saat ini katanya gitu. Jadi ibu ini karena lagi depresi, stres, dengan bercucuran air mata, dia buka itunya kalungnya, kalung berliannya, pemberian suaminya yang selingkuh itu gitu ya. Dimasukkannya ke dalam tempat persembahan. Ya. Setelah pulang dia ada rasa penyesalan. Aduh, kok aku kasih tadi itu ya. Tapi enggak apa-apa, itu untuk Tuhan. Ya, aku rela untuk Tuhan. Apapun Tuhan yang terbaik. Manusia nggak ada gunanya, seterusnya. Tiap minggu dia bergumul ya. Asal kadang-kadang kalau dia misalnya jalan-jalan ke mall gitu, teringat lagi dia dengan kalungnya itu ya. Ada nyesal tapi bilang enggak, itu untuk Tuhan, dia untuk Tuhan gitu. Selalu dia bilang begitu. Lalu kemudian minggu depannya ketika dia pergi gereja, sudah menyambut di depan gereja itu pendeta dan istri pendeta. Dan alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat kalungnya dipakai ibu pendeta. Jadi kalungnya itu dipakai sama ibu pendeta. Dia nggak jadi gereja pulang dia. Nyesal dia memberikan itu karena ternyata kalung yang dipersembahkan untuk Tuhan Yesus dipakai sama ibu pendeta. Nah, inilah kalau orang beragama tidak realistis. Ya kalau mau ngasih persembahan ke gereja ya kasih, nggak apa-apa. Ngasih 1 miliar ke gereja juga nggak apa-apa. Asal sudah dipertimbangkan dengan baik. Itu nama tadi wisdom. Ya, saya punya teman yang sisi lain begini. Dia pertama kali bekerja gajinya 20 juta. Dia kasih 2 juta untuk gereja dan itu bagus. Ya, dia taat persepuluhan. Tapi yang menarik, kemudian dia karirnya naik. Dia gajinya 100 juta. Ya. Lalu dia merasa bahwa biaya kesehatannya nggak nambah, biaya makannya nggak nambah, biaya rumahnya nggak nambah. Ya, setelah semuanya, lalu apa yang dia lakukan? Dia bukan ngasih 10% untuk Tuhan, dia kasih 90%. Jadi dia hanya gunakan, dia kasih 80 juta. Sorry. Dia hanya gunakan 20 juta ya dari gajinya itu. Tetapi yang 80 juta ini dia tidak langsung kasih sama pendeta, enggak. Dia pikirkan mana untuk anak jalanan, mana untuk lembaga ini. Jadi dia
betul-betul dengan hikmat mempertimbangkan tiap lembaga, tiap orang yang dia dukung. Ya, jadi kita lihat sini, walaupun dia dari segi keagamaan sangat spiritual lah kita bilang ya, dia bisa memberikan 80% dari penghasilannya. Tapi ketika proses dia memberikan itu pun ada moderasinya, ya, ada hikmat dan ada pertimbangannya. Begitu Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Denny. Jawaban tadi pas jam 17:25. Dan itu penanda bahwa ini sudah masuk bagian akhir. Saya tidak membuka lagi pertanyaan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, bisa nanti bisa kirim email kali ke Pak Denny kalau ada pertanyaan ya. Ada email Pak Denny, email Civitas dari teman-teman Ukrida yang bisa bertanya secara langsung kepada beliau. Dengan demikian, mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus kepada Pak Denny. Silakan ke reaction-nya. Terima kasih Pak Denny untuk materi hari ini, mengajarkan kami tentang moderasi beragama. Tentu ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multi-religion. Dan bagaimana kita semua bisa melihat diri kita, apakah kita sudah moderat ya atau belum. Semoga di bagian akhir ini, materi ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara Indonesia, apapun agama kita tetap setia dengan agama kita, tapi kita melakukan moderasi sehingga kita boleh menerima keberagaman ini. Kita bineka, kita Ukrida, kita bineka, itu semboyan kami di Ukrida. Kita Ukrida, kita bineka. Kita Indonesia, kita bineka. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih pada pembicara kita, Bapak Denny Boy Saragi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Divinitas, Magister Teologi, PhD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanyeski Mokorowu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora, selaku moderator yang telah menemani kita pada sesi sebelum ini. Pada Bapak Denny Boy Saragi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Divinitas, Magister Teologi, PhD, dan juga Bapak Yanyeski Mokorowu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun alangkah baiknya sebelum kita menutup acara ini, kita akan sama-sama bersatu dalam doa, di mana doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Martogi Daniel R. Hutapea, Sarjana Manajemen. Pada Bapak Martogi Daniel R. Hutapea, Sarjana Manajemen, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Angelin dan Kak Luki untuk waktu dan kesempatannya. Baik Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa, izinkan saya menutup acara kita ini dengan doa secara Kristiani. Dan bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa, silakan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang empunya kami. Ya Tuhan, di sore hari ini Engkau telah memberikan rahmat-Mu ya Bapa. Kami menyelesaikan webinar kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami Engkau mampukan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber Bapak Denny Boy, dan juga Engkau berkati ya Tuhan beliau. Biarlah beliau menjadi berkat dan semakin diberkati ya Tuhan setiap pelayanannya. Serta juga Pak Yani selaku moderator ya Tuhan, Engkau yang melindunginya ya Tuhan, dan Engkau memberikan kecerdasan-kecerdasan bagi beliau untuk memampukan ya Tuhan di dalam kegiatan beliau. Serta panitia yang terlibat dan juga MC yang sudah bertugas ya Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan. Dan juga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini Bapak di ruang virtual ini, sebentar lagi kami akan berpisah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu senantiasa melindungi kami Bapa. Dan tak lupa pula ya Tuhan, kami memohon ampun padamu ya Bapa. Setiap dosa dan perbuatan yang salah di hadapan-Mu mohon diampuni ya Tuhan.
agar tidak terhalang berkat yang kau berikan bagi kami Bapa. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, kami tutup bungkus di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bartoldi Daniel RUKTA, Sarjana Manajemen atas doanya. Tiada pertemuan tanpa perpisahan, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir dari acara kita pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan memiliki pesan tersendiri bagi masing-masing individu. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan webinar kita pada hari ini. Saya Yogi Hermawan dan rekan saya, Angelin Grecilia, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Festival Nasional 3 Anti Dosa Universitas Kristen Krida Wacana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, Tuhan Yesus memberkati dan salam Pancasila.